Ya. Roll. Oke. Halo umat dari Paroki Kosambi Baru. Hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru. Subseksi advokasi dari Paroki Kosambi Baru akan mengadakan podcast. Ya, podcast ini sifatnya adalah memberikan informasi kepada umat hal yang berkaitan dengan hukum. Nah, hari ini sudah bergabung bersama kita Ibu Elizabeth. Beliau adalah seorang notaris. Dan hari ini juga kita akan berbicara tentang sesuatu yang unik, yaitu tentang surat waris atau akte waris dan surat wasiat. Ya, ini sering sekali dipertanyakan kepada kami atau sering sekali banyak pertanyaan yang datang ke subseksi advokasi tentang apa bedanya antara surat waris dengan surat wasiat. Nah, kita udah bersama Bu Eli pakarnya nih. Jadi, Bu, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, banyak orang yang nggak tahu loh, Bu, apa bedanya notaris dengan pengacara. Nah, bisa dijelasin ya, Bu? Iya. Untuk notaris ya, notaris itu lebih banyak untuk pembuatan akta-akta ya, baik akta perusahaan maupun akta membuat akta tanah ya, misalnya jual beli. Walaupun itu sebetulnya pejabat membuat akta tanah, tapi notaris itu merangkap juga sebagai pejabat membuat akta tanah. Jadi biasanya melakukan transaksi mengenai properti. Dan kemudian akte perusahaan atau juga membuat akte-akte yang sifatnya personal, yaitu misalnya bikin akte wasiat, bikin surat keterangan waris gitu. Sedangkan pengacara itu lebih banyak ke arah hukum acaranya, misalnya berperkara di pengadilan ya, terus kemudian dengan kepolisian gitu kalau ada masalah pidana ataupun perdata. Itu bedanya adalah di situ. Oke, ya, jadi sekarang tahu ya, notaris itu adalah sebelum terjadinya kasus, biasanya kita batasin atau kita pagerin dengan akta ya, Bu ya. Iya. Tapi kalau pengacara itu, kalau terjadi tuntutan, biasanya pengacara yang akan bergerak ya. Jadi sudah tahu bedanya antara notaris dengan pengacara. Nah, sekarang kita akan mulai ngomong dengan sesuatu yang unik dan banyak ditanya nih, Bu, tentang apa sih bedanya surat wasiat dengan surat waris nih. Saya jelaskan dulu mengenai surat keterangan waris sebetulnya disebut. Surat keterangan waris itu diperlukan apabila ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Ya, kalau tidak meninggalkan harta ya nggak perlu bikin surat keterangan waris gitu kan. Jadi ini pun keterangan waris masih dibedakan hukumnya karena kita menganut juga hukum yang masih warisan Belanda ya sebetulnya. Jadi untuk golongan non pribumi ya masih dibedakan antara pribumi dan non pribumi. Untuk yang non pribumi yaitu golongan Tionghoa itu dibikin oleh notaris ya. Kalau golongan Timur Tengah seperti Arab gitu ya, itu oleh balai peninggalan harta ya, BHP ya. Dan kalau orang pribumi ya itu nggak dibedakan oleh agama, mau Islam maupun non Islam, itu cukup dengan kelurahan saja. Dan kalau orang Islam itu pakai pengadilan agama. Keterangan warisnya, ya. Keterangan warisnya mengikuti ketentuan agama Islam ya. Kalau non Islam masuk ke kelurahan aja cukup. Tapi itu untuk golongan pribumi ya. Yes. Walaupun sekarang golongan non pribumi tapi dia beragama Islam, dia mau pakai pengadilan agama bisa, dia bisa juga dengan notaris. Karena untuk orang Islam itu untuk waris itu tergantung mau pakai hukum Islam atau bukan hukum Islam. Salah satu dari ahli waris yang tidak mau dengan hukum Islam, dia nggak bisa pakai hukum Islam. Dia berarti pakai hukum perdata biasa. Bisa ke notaris, bisa juga ke pengadilan negeri untuk bikin keterangan waris ya. Jadi surat waris itu adalah surat yang dibuat setelah ada pihak yang meninggal dunia, ahli waris meninggalkan harta. Nah, kalau wasiat itu apa, Bu? Nah, kalau wasiat itu orang yang masih hidup dan dia ingin memberikan sesuatu, misalnya kalau saya meninggal
rumah saya atau tabungan saya, apa aset yang lain itu saya serahkan kepada siapa, mau anak atau orang lain, itu namanya wasiat. Jadi dibuat pada saat dia masih hidup. Ya, nanti kalau saya meninggal, dan itu berlaku apabila dia sudah meninggal. Ya, jadi surat wasiat ini akan berlaku setelah dia meninggal. Jadi harus ada akte kematiannya juga ya. Baru ini berlaku ya. Biasanya nanti kalau dibikin oleh notaris itu akan mengecek ke Departemen Hukum HAM ya, untuk bagian wasiat, apakah si pewaris ini meninggalkan wasiat atau tidak. Nanti dari Departemen Hukum HAM itu akan mengeluarkan surat bahwa oh ya, si pewaris ini meninggalkan wasiat yang dibikin oleh notaris, ini kedudukannya di mana, tertanggal berapa dan nomor berapa. Itu kalau tidak ada ya dia bilang bahwa tidak ada wasiat. Jadi kalau tidak ada wasiat maka diurus akte waris ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan break dulu, nanti kita akan sambung di part kedua ya.